Halo Gelovers, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pola keuangan desa. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian desa. Definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, dan mempunyai hak otonomi dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya ada definisi desa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sutarjo Kartohadikusumo. Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Bintarto, desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Berikutnya, ada klasifikasi desa menurut aktivitasnya. Klasifikasi desa menurut aktivitasnya dibagi menjadi 3, yakni desa nelayan, desa agraris, dan desa industri. Desa nelayan adalah desa yang masyarakat penduduknya bermata pencarian di laut. Sedangkan desa agraris adalah desa yang penduduknya bermata pencarian sebagai petani atau perkebunan. Dan yang terakhir, desa industri. Desa industri merupakan desa yang penduduknya bermata pencarian industri kecil rumah tangga. Kita lanjutkan ke klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya. Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa dibagi menjadi 3, yakni desa swadaya, desa swakarsa, dan desa swasembada. Desa swadaya atau desa tradisional adalah desa yang masih memiliki keterbelakangan. Ciri-ciri desa swadaya yaitu sebagian besar kehidupan penduduknya masih bergantung pada alam. Umumnya penduduknya bermata pencarian sebagai petani ataupun sebagai nelayan. Ciri yang berikutnya yaitu hasil untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Hasil alam yang mereka peroleh hanya mereka gunakan untuk kebutuhan mereka sendiri. Yang ketiga, ada administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik. Dan yang keempat, lembaga-lembaga desa belum berfungsi dengan baik. Serta tingkat pendidikan dan produktivitas penduduknya masih rendah. Desa tersebut juga bisa dikatakan belum mampu mandiri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Di tahapan berikutnya ada desa swakarsa atau bisa dikatakan desa transisi. Desa swakarsa atau desa transisi adalah desa yang dimulai mengalami perkembangan desa terbelakang menuju desa yang berkembang. Ciri-ciri desa swakarsa yaitu sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Yang kedua, lembaga sosial desa dan pemerintah sudah mulai berfungsi. Dan yang ketiga, administrasi desa sudah mulai berjalan. Namun, pada desa transisi ini, adat istiadatnya mulai longgar. Serta mata pencarian penduduknya sudah mulai beragam. Di desa berkembang ini juga sudah ada hubungan dengan daerah sekitar desa tersebut. Dan menurut perkembangan yang terakhir ada desa swasembada. Desa swasembada ini merupakan desa yang sudah dikatakan desa maju. Ciri-ciri dari desa swasembada yaitu memiliki sarana dan prasarana desa yang lengkap. Pengelolaan administrasinya telah dilaksanakan dengan baik. Dan yang ketiga, pola pikir masyarakatnya lebih rasional. Dan yang keempat, mata pencarian penduduknya sebagian besar di bidang desa atau perdagangan. Demikianlah pemaparan materi mengenai pola keuangan desa, pengertian dan klasifikasinya. Semoga bermanfaat dan see you di video selanjutnya, Gelovers!